Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Fadila Aulia Suldadi, NPT 11220023 dari kelas Meteorologi 5D. Izin di sini saya akan mempresentasikan mengenai ujian tengah semester fisika awan, yang mana di sini soal terdiri dari 5 soal, yang mana masing-masing soal akan saya jelaskan satu persatu. Masuk pada soal yang pertama, yaitu gambarkan dan jelaskan konsep diagram dari tahap mikrofisis awan. Dapat kita lihat, ini merupakan diagram yang mengilustrasikan hubungan dan interaksi kompleks antara berbagai fase air dalam atmosfer, mulai dari uap air, air awan, es awan, hingga presipitasi yang mencapai tanah. Di mana setiap jalur dalam diagram menunjukkan bagaimana proses mikrofisis awan berlangsung dan bagaimana masing-masing komponen berperan dalam pembentukan presipitasi. Di sini ada beberapa proses, di antaranya ada deposisi. Deposisi ini merupakan proses di mana uap air berubah menjadi es tanpa melalui fase cair. Jadi proses ini terjadi di sekitar partikel es dan memungkinkan partikel tersebut tumbuh melalui difusi uap air di sekitar menuju ke arah partikel es. Deposisi ini berperan penting dalam pembentukan kristal es dalam awan pada suhu di bawah titik beku. Selanjutnya ada juga rimming, yang mana rimming ini terjadi ketika partikel es mengumpulkan tetesan air super dingin yang langsung membeku saat bersentuhan dengan permukaan partikel es. Proses ini menciptakan dropel yang merupakan partikel es besar dan lembut. Rimming ini sangat penting dalam pembentukan presipitasi padat seperti hujan es atau salju. Selanjutnya ada collection. Collection atau pengumpulan terjadi ketika tetesan awan saling bertabrakan dan menyatu membentuk tetesan yang lebih besar. Proses ini membuat tetesan air di dalam awan menjadi cukup besar untuk akhirnya jatuh sebagai hujan. Selanjutnya ada shading. Shading adalah proses di mana sebagian air yang tidak beku dapat terpisah dari permukaan hujan es. Proses ini terjadi ketika hujan es memiliki lapisan air di sekelilingnya yang tidak membeku sempurna. Selanjutnya melting atau pencairan, yang mana proses ini terjadi ketika partikel es memasuki lapisan udara yang lebih hangat. Proses ini mengubah partikel es menjadi tetesan air dan sering terjadi ketika salju turun ke lapisan atmosfer yang lebih hangat sebelum mencapai permukaan tanah. Selanjutnya ada conversion atau perubahan, yang mana proses perubahan ini berlangsung antara fase awan seperti dari kristal es menjadi salju atau air awan menjadi partikel es yang lebih besar seperti hujan. Selanjutnya ada evaporation atau evaporasi, proses di mana eh, tetesan air menguap kembali menjadi uap air. Proses ini sering terjadi di lapisan udara yang lebih kering atau panas. Selanjutnya ada kondensasi. Kondensasi ini merupakan proses di mana uap air berubah menjadi tetesan cair ketika suhu dan tekanan atmosfer memungkinkan terjadinya pembentukan tetesan. Nah, kondensasi ini merupakan langkah awal pembentukan awan dan terjadi di sekitar partikel kecil atau inti kondensasi di atmosfer. Selanjutnya yaitu jelaskan tentang curvature effect pada pembentukan butir awan, solid effect pada pembentukan butir awan, dan kaitannya antara curvature dan solid effect pada pembentukan butir awan. Kita mulai yang pertama dari curvature effect pada pembentukan butir awan. Curvature effect atau efek kelengkungan adalah fenomena di mana tetesan air yang sangat kecil memiliki permukaan yang melengkung tajam, dan kelengkungan ini mempengaruhi tekanan uap jenuh di atas tetesan tersebut. Yang mana kita dapat lihat persamaan Kelvin seperti pada layar. Jadi kurvatur efek ini menjelaskan bahwa semakin kecil tetesan air, maka semakin sulit baginya untuk tetap stabil dalam bentuk cair. Efek ini menyebabkan awan membutuhkan lingkungan dengan kelembaban yang lebih tinggi untuk memulai pembentukannya.
Tanpa kondisi supersaturasi yang cukup tinggi, tetesan awan kecil akan menguap sebelum sempat bergabung menjadi butiran awan yang lebih besar. Selanjutnya yaitu solid effect pada pembentukan butir awan. Solid effect atau disebut juga efek pelarutan adalah fenomena di mana keberadaan zat terlarut seperti garam atau partikel lainnya dalam tetesan air menurunkan tekanan uap jenuh di atas tetesan tersebut. Efek ini dijelaskan oleh hukum Raoult dan membantu stabilisasi droplet awan kecil dalam lingkungan dengan kelembapan lebih rendah. Dapat kita lihat persamaan hukum Raoult seperti pada layar, yang mana solid effect ini sangat penting dalam pembentukan awan karena memungkinkan tetesan awan kecil bertahan dalam kondisi kelembapan yang lebih rendah. Bila terlarut menstabilkan tetesan memungkinkan mereka tumbuh dan membentuk butir awan yang lebih besar yang pada akhirnya bisa menjadi presipitasi berupa hujan. Selanjutnya yaitu bagaimana kaitannya kurvatur effect dan solid effect pada pembentukan butir awan. Jadi, Euler curve menggambarkan keseimbangan antara kurvatur effect dan solid effect dalam pembentukan butir awan, di mana kurvatur effect menyebabkan tetesan kecil mudah menguap dan memerlukan kelembapan tinggi untuk bertahan. Sementara solid effect membantu menstabilkan tetesan dengan menurunkan tekanan uap jenuh di atasnya. Euler curve menunjukkan bahwa pada titik kritis tertentu, ukuran tetesan memungkinkan pertumbuhan stabil asalkan kelembapan lingkungan cukup tinggi. Di atas titik kritis ini, tetesan akan terus tumbuh, yang memungkinkan pembentukan awan dan akhirnya terjadi presipitasi. Euler curve sangat penting dalam menentukan kondisi lingkungan yang diperlukan agar awan dapat terbentuk dan menghasilkan hujan atau salju. Selanjutnya yaitu jelaskan tentang perkembangan beberapa teori modifikasi teori parsel udara sebagai efek dari teori parsel yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyancy. Modifikasi teori parsel udara tujuannya adalah untuk memperbaiki asumsi dasar dalam teori parsel yang terlalu menyederhanakan respon parsel terhadap gaya buoyancy dengan mempertimbangkan efek inersia, resistensi udara, dan entrainment. Model atmosfer menjadi lebih realistis dalam menggambarkan proses konveksi dan pembentukan awan. Modifikasi teori parsel terdiri dari modifikasi teori parsel dengan memperhitungkan akselerasi yang lebih realistis, penambahan resistensi dari udara sekitar, efek pencampuran, dan modifikasi dalam prediksi atmosfer. Modifikasi teori parsel dengan memperhitungkan akselerasi yang lebih realistis, tujuannya untuk memperbaiki kelemahan teori parsel, dimodifikasi dengan mempertimbangkan waktu respon yang lebih lambat terhadap gaya buoyancy. Modifikasi ini memperhitungkan efek inersia yang menyebabkan parsel tidak langsung mempercepat atau memperlambat gerakannya, tetapi menanggapi gaya buoyancy secara bertahap. Selanjutnya juga penambahan resistensi dari udara sekitar. Teori yang dimodifikasi ini juga memasukkan resistensi dari udara di sekitar parsel. Hambatan ini memperlambat akselerasi parsel, menghasilkan pergerakan yang lebih realistis. Jadi dengan adanya resistensi udara, akselerasi parsel akan lebih berlangsung secara berangsur-angsur, bukan langsung, sehingga prediksi kecepatan dan posisi parsel lebih mendekati kenyataan. Selanjutnya, efek pencampuran. Modifikasi lebih lanjut terkait efek pencampuran ini, eh, di mana parsel udara bertukar massa dan energi dengan udara sekitarnya. Pencampuran ini penting terutama dalam arus konveksi karena
menyebabkan pasel kehilangan sebagian panas atau kelembapannya saat bergerak ke atas atau ke bawah. Pencampuran ini mengurangi perbedaan suhu atau kelembapan antara eh, parsel dan lingkungannya yang pada akhirnya mengurangi gaya buoyancy. Selanjutnya, modifikasi dalam prediksi atmosfer. Jadi, dengan mengakomodasi faktor-faktor eh, tersebut, teori parsel udara yang dimodifikasi memberikan gambaran yang lebih akurat tentang perilaku parsel dalam berbagai kondisi atmosfer seperti pembentukan awan, badai, atau proses konveksi lainnya. Modifikasi teori udara parsel ini membantu bidang meteorologi lebih memahami dan memprediksi proses atmosfer yang dinamis dengan lebih tepat. Dan itu masuk pada soal perhitungan di mana eh, sebuah droplet dari ukuran 2,xx mikrometer menjadi ukuran 3x,x mikrometer dalam selang waktu 1x,x menit di suhu minus 10 derajat Celcius dan pada tekanan 6x,x kPa. Hitunglah supersaturasi lingkungan. Abaikan efek pelarutan dan kelengkungan di dalam persamaan pertumbuhan droplet. Nilai Xi 101,5 dan XX adalah dua digit terakhir dari NPT. Di mana NPT saya di sini yaitu 1220023. Jadi seluruh nilai XX pada soal diganti dengan angka 23. Langsung saja ketahui ukuran awal droplet 2,23 mikrometer, ukuran akhir droplet 32,3 mikrometer, waktu pertumbuhan 12,3 menit, suhu minus 10 derajat Celcius, tapi tidak digunakan dalam perhitungan karena tidak mempengaruhi persamaan. Tekanan 62,3 kPa. Konstanta pertumbuhan droplet 101,5 mikrometer kuadrat per menit. Yang ditanyakan yaitu supersaturasi lingkungan. Baik, ini langsung saja pada perhitungan menggunakan rumus seperti yang tertera pada layar. Langkah-langkahnya seperti pada layar. Sehingga hasil supersaturasi lingkungan yang dihasilkan yaitu sebesar 10,4%. Selanjutnya soal terakhir, soal nomor 5. Berapa nilai kecepatan angin vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari buoyancy oscillation jika lapisan dari udara tak jenuh melewati daerah orografi dengan ketinggian x,x kilometer terpisah dari arah aliran lapse rate 4,xx derajat Celcius per kilometer dengan suhunya adalah 2x,x derajat Celcius. Di mana XX sama seperti soal sebelumnya, XX merupakan dua digit terakhir NPT. NPT saya 1220023. Jadi seluruh nilai XX diganti dengan angka 23. Jadi dapat kita lihat seperti pada layar langkah-langkahnya. Yang mana yang pertama kita melakukan konversi suhu ke Kelvin dan kita peroleh nilai suhu 295,45 Kelvin. Kemudian kita hitung frekuensi rumpai salah dan kita hasilkan sebesar 0,430 radian per second. Selanjutnya kita hitung periode osilasi daya apung. Kita hasilkan eh, 14,61 detik. Yang terakhir kita hitung kecepatan angin vertikal. Yang mana hasilnya yaitu 157,42 meter per second. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan terkait fisika awan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan eh, bisa menjadi pengetahuan bagi yang menyaksikan. Siap, terima kasih.